kita semua. Selamat sore. Oke, kita saat ini akan melaksanakan KTPC. Kakak ambil judul untuk kalian. Kalian ini SMA, SMP? SMA. Kalau kakak ambil judul karena kalian itu orang muda, jadi kakak ambil judul untuk kalian itu mengelola media sosial dengan bijak. Tujuan dari KTPC ini supaya yang pertama itu membantu kalian itu menyadari dampak media sosial bagi diri kalian sendiri dan juga bagi relasi kalian dengan kalian punya teman, orang tua atau sahabat dekat lainnya. Terus yang kedua untuk mendorong kalian supaya menggunakan media sosial secara bertanggung jawab dan berpikir positif. Sekarang mengelola media sosial dengan bijak itu bukti bahwa media sosial meskipun menawarkan banyak manfaat dalam berkomunikasi dan berinteraksi, juga memiliki banyak potensi dampak negatif yang signifikan terhadap identitas dan relasi. Oleh karena itu, paling penting bagi kalian semua untuk mengembangkan kesadaran yang kritis. Artinya kalian tuh harus bersikap kritis untuk menghadapi tantangan yang ada di dalam media sosial. Dengan demikian pasti kalian dapat memanfaatkan media sosial untuk kebaikan, membangun relasi yang sehat, melindungi diri dari dampak negatif seperti kecemasan, perbandingan sosial, dan disinformasi sambil setia pada nilai-nilai iman agama Kristus. Sebelum kita memulai KTPC kita awali dengan lagi penutup. Haleluya, Kristus jaya, haleluya. Tuhan perkasa, bangkit mulia, hancur maut dan dosa. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, sumber segala kebijaksanaan, kami bersyukur atas teknologi media sosial yang Engkau anugerahkan kepada kami. Namun, kami menyadari bahwa media sosial juga dapat menjadi tantangan bagi iman dan kehidupan kami. Bimbinglah ya Roh Kudus, agar kami dapat menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab. Terangilah pikiran kami, agar kami dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, yang membangun dan yang dapat merusak kami. Berikanlah kami hati yang terbuka untuk belajar dan bertumbuh, serta keberanian untuk melawan segala bentuk pengaruh negatif dari media sosial. Semoga melalui KTPC pada sore hari ini ya Bapa, kami dapat menjadi pengguna media sosial yang cerdas, kreatif dan beriman. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Baik adik-adik sekalian, sekarang bertolak dari pengalaman, kakak ingin tanya. Yang pertama, platform media sosial apa yang sering kalian gunakan? Biasa kalian main media sosial apa? Mungkin ada TikTok, Facebook, apa lagi? Instagram, terus apa lagi? Twitter tidak? Berarti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Menurut sejauh ini, menurut kalian tuh apa manfaat yang kalian rasakan dari menggunakan media sosial? Bisa membantu dan berkomunikasi dengan orang yang jauh. Apalagi ada lagi mungkin? Manfaat yang kalian rasakan itu. Mungkin kalau kalian belum temannya kenal yang ini, kalian bisa kenal lah ya media sosial ya kan. Ya. Terus bisa cari apa? Informasi, tahu keadaan ya kan. Terus mungkin apa? Ada tantangan atau masalah yang pernah kalian rasakan? Mungkin menggunakan media sosial ada tantangan, pasti ada masalah, ada tantangan.
Kira-kira tantangannya apa? Ini kakak kasih contoh yang pertama, malas belajar. Malas belajar yang pertama. Nah, yang kedua coba kalian sebut. Kurang memperdagangkan dengan masing-masing sudut yang bedanya. Nah, kurang pergaulan. Terus yang ketiga, masih banyak. Ada lagi? Mungkin data di media sosial ada muncul video-video yang tidak baik. Ada toh? Iya. Ada. Ya. Terus apa lagi? Sebut saja. Mau sebut secara dengan bahasa kaliannya? Tidak apa. Bisa jadi kalian terlambat bangun. Ya, terlambat bangun. Oke. Sekarang kakak minta kalian untuk berpikir, kalian masing-masing berpikir. Kakak minta waktu 5 menit untuk kalian berpikir. Terus kalian bagikan. Yang pertama, bagaimana media sosial itu mempengaruhi identitas dan kalian punya harga diri. Jadi kira-kira seperti apa media sosial itu dapat mempengaruhi kalian punya diri sendiri. Terus yang kedua, bagaimana media sosial itu mempengaruhi kalian punya hubungan dengan keluarga, dengan teman seperti yang tadi Ade bilang, terus dengan orang lain. Dan yang ketiga, bagaimana media sosial itu mempengaruhi kalian punya pandangan terhadap dunia-dunia dan kehidupan di sekitar. Kalian berpikir mungkin 5 menit, 7 menit. Silahkan. Mungkin ada yang mau cerita bagaimana media sosial pernah pengaruh dia punya diri sampai dia jadi seperti apa. Bebas, yang baik, yang buruk, boleh. Baik, terima kasih. Memberikan pada sekolah. Akan menceritakan pengaruh media sosial terhadap diri saya sendiri. Yang pengaruh media sosial yang saya rasakan dalam kehidupan saya setiap hari, contohnya saya mungkin pengaruh buruk media sosial yang saya rasakan. Oke, dari Ade Rizky. Sekarang pertanyaan kedua, langsung pertanyaan kedua. Satu orang cerita lagi, kira-kira bagaimana media sosial itu mempengaruhi relasi kalian dengan keluarga, dengan teman, atau dengan orang lain? Kira-kira ini seperti apa? Kira-kira media sosial itu HP itu buat kalian punya hubungan dengan keluarga itu bagaimana? Atau buat mama sering marah-marah untuk kalian atau bagaimana? Terus.
Atau ada yang mau sharing hal yang sama? Mungkin ada yang mau cerita lagi. Tidak ada, kita lanjut. Atau ada yang mau cerita? Tidak, oke, kita lanjut ya. Yang berikut sekarang tentang resiko dan peluang yang ada dalam menggunakan media sosial. Ini kakak cerita ya. Kakak cerita tentang bagaimana media sosial itu berpengaruh, tentang resiko dan peluangnya. Yang pertama kita tentang peluang dulu. Yang pertama kita gunakan media sosial itu tidak pernah salah. Siapapun itu. Yang penting biasanya umur paling kurang tuh dia SMP kelas 3. SMP kelas 3 umur berapa? 15 kan? Sekitar itu yang bisa menggunakan media sosial. Karena apa? Karena pikirannya itu pasti sudah dikontrol, sudah bisa dikendalikan sendiri. Kalau yang kedua untuk penggunaan media sosial, peluangnya itu banyak. Kalian sering lihat konten-konten editro, editro. Tapi konten-konten itu justru dirumuskan orang ke hal yang tidak baik. Ya, betul. Misalnya dia buat editro, awalnya biasa saja. Tapi karena untuk mendapat kesenangan, mau dapat uang nih ceritanya, bisa saja pamer dia punya tubuh, tapi sebenarnya itu kan tidak bohong. Terus yang ketiga, peluang yang ketiga tuh media sosial itu bisa jadi bahan lomba. Kita bisa banyak lomba online lewat media sosial. Terus yang keempat, kita bisa berinteraksi dengan orang di mana saja, mau dia Amerika, mau dia Irlandia, siapapun dia, kita bisa berinteraksi dengan dia. Terus yang berikut tuh selain berinteraksi, kita bisa tahu kejadian apapun di mana saja. Kejadian Roma di Vatikan juga kita tahu, padahal kita belum lihat Paus punya muka itu yang bagaimana, ya toh? Ya. Paus terpilih, Paus meninggal juga kita tahu. Pokoknya pemimpin-pemimpin besar gereja kita kenal lewat media sosial. Ya. Nah sekarang resiko atau tantangannya. Yang pertama itu, kalau tidak bijak gunakan media sosial, yang tadi, untuk anak-anak sekolah itu biasanya malas belajar. Yang kedua itu tidak bisa kerja tugas. Terus yang ketiga, buat mama di rumah marah-marah terus karena HP terus. Kau hidup dari HP ya? Kayak gitu kan? Ya. Terus yang keempat tuh, kita tuh tidak bisa connect dengan kita teman di sekitar. Kita hanya diam saja. Pokoknya kita seperti tadi, pokoknya kita hanya tahu HP saja. Jarang cerita, jarang sharing pengalaman. Kenapa banyak kasus bunuh diri? Kenapa banyak kasus? Karena tidak berbagi cerita dengan teman. Karena tidak mau sharing. Dia ada sesuatu, misalnya dia dibully secara hari-harian di dalam media sosial, dia diam, dia simpan, dia main HP tadi. Semakin banyak orang yang hujat dia, semakin stres, pilih untuk jalan pintas. Seperti itu. Jadi kakak harap untuk kalian semua, kita kakak mahasiswa, kalian juga anak SMA, kita semua sama-sama masih berpendidikan, masih sekolah, masih belum tamat. Tapi kita harus saling ingatkan, oh kawan, bisa main media sosial. Asalkan kalau misalnya teman kita terlalu berlebihan, aduh ingat belajar tuh, ingat kerja tuh deh. Yang biasa di asrama tuh gitu. Kalau misalnya teman satu ini dia terlalu main HP langsung, kebetulan saya kerja tuh belum kerja sekarang. Kita sama-sama kerja, harus saling bantu. Nah, kita membaca kita bisa lihat tuh ini. Sekarang kakak minta kalian untuk buka 1 Korintus bab 10 ayat 23. 1 Korintus bab 10 ayat 23. Bisa tidak? Sudah? Oke, kakak sekarang minta satu orang baca untuk kita. 1 Korintus bab 10 ayat 23.
Bisa lihat satu orang itu nama baju utama ini. 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membantu. Oke. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu itu membangun. Oke. Sebagai pengguna media sosial, ayat ini tuh ingatkan kita, kita itu dipanggil untuk memiliki kesadaran penuh atas dampaknya terhadap diri kita, relasi kita, dan pandangan kita tentang seluruh dunia. Kita dapat menjadi pengguna pasif, melainkan pengguna aktif, memilih konten yang kita konsumsi dan pesan yang kita bagikan melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kita selalu menjunjung tinggi nilai iman Kristiani seperti kasih, kejujuran, dan tanggung jawab. Media sosial hendaknya kita gunakan untuk menyebarkan pesan positif, mendukung aksi sosial kita, membangun komunitas yang sehat, sambil terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dengan demikian, kita dapat menjadi agen perubahan positif di dunia maya, menggunakan media sosial untuk kebaikan dan kemuliaan Tuhan, serta menjaga keseimbangan hidup di dunia online atau offline. Ayat tadi mengingatkan kita bahwa meskipun kita memiliki kebebasan untuk melakukan apa saja di media sosial, kita harus mempertimbangkan apakah tindakan kita berguna dan membangun bagi diri sendiri dan orang lain. Sekarang kita rencanakan satu aksi nyata. Nanti kakak minta kalian punya nomor HP untuk kita rencanakan satu aksi nyata bersama. Tapi kita omong dulu, kita mau buat apa? Kalau bisa, kakak minta kalian berlima buatkan satu puisi, kakak posting untuk ikut lomba. Bisa? Ya. Kakak minta kalian berlima buatkan puisi, kalian berunding buatkan puisi, terus kirim ke kakak. Nanti namanya pakai nama kalian, mungkin bikin satu nama grup lah untuk kalian. Nanti kalau kalian dapat sertifikatnya, kakak kirim. Kalau tidak dapat pun nanti kakak screen buktinya untuk kakak kirim. Kalau untuk uang pendaftarannya nanti kakak yang tanggung. Tapi namanya karya kalian. Bisa? Bisa. Sekarang kita tutup. Sebelum itu kita sama-sama mengungkapkan iman dan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus lewat doa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang sebagai kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, bersebelahan Allah Bapa yang Kuasa, aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan kehidupan yang kekal. Amin. Bagi para pemimpin gereja, semoga mereka senantiasa memberikan bimbingan yang relevan dan kontekstual kepada umat, khususnya kaum muda dalam menghadapi tantangan dunia digital. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pengembang dan pemilik platform media sosial, semoga mereka mengutamakan etika dan moralitas dalam menciptakan dan mengelola teknologi, serta melindungi pengguna dan dari dampak negatif. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menjadi korban perundungan siber, berita palsu, atau eksploitasi di media sosial, semoga mereka diberi kekuatan, penghiburan, dan keadilan, serta menemukan dukungan dari orang-orang yang peduli. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga kami semakin bijaksana dalam menggunakan media sosial, mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, serta selalu menjadi saksi kritis di dunia digital. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
kita satukan seluruh doa dan permohonan kita lewat doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami untuk belajar dan merenungkan tentang penggunaan media sosial dengan bijak. Semoga Roh Kudus-Mu senantiasa membimbing kami agar kami dapat menjadi pengguna media sosial yang cerdas, bertanggung jawab, dan beriman. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Lagu penutup, lagu Maria. Di Lourdes Di gua sunyi terpencil, tampaklah awan murni. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semua.